warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Koyumi Amir dari kelas Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi berbasis Laravel dengan judul pemesanan sablon baju. Di sini saya tunjukin. Nah, di sini yang pertama itu saya jelaskan tentang materi pertama itu dari yang install Laravel sudah. Terus yang kedua kita membahas tentang materi yang kedua dan ketiga itu kita membahas tentang web dan web routes dan view. Nah, seperti yang kita tahu di sini ada routes yaitu rute yaitu jalur untuk pemanggilan view yang akan ditampilkan di localhost. Nah, di sini ada seperti contoh slice produk dengan home controller, dengan kelas home controller, dan di sini adalah contoh views-nya. Jadi views itu adalah tampilan yang berekstensi .blade.php. Nah, seperti di sini contohnya produk blade di sini. Nah, jadi dia dipanggilnya dengan menggunakan routes di sini dan beserta home controllernya. Kemudian saya akan jelaskan tentang materi env, yaitu sebuah pengaturan setting untuk mengatur mulai dari nama database-nya dan mulai dari nama mailernya, dan di sini seperti biasanya digunakan untuk reset password dan email. Sekarang kita akan coba untuk login. Di sini saya menggunakan admin. Kita login. Nah, sekarang kita coba, misalkan dia vivi@gmail.com menggunakan login. Nah, di sini muncul notif email atau password salah, mohon coba lagi. Nah, di sini adalah contoh validasi, materi validasi. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan arahan yang kita masukkan di codingan, maka dia akan muncul notif validasi seperti ini. Muncul jika tidak sesuai, maka akan muncul notif errornya. Nah, seperti ini di sini. Jadi kita jika error, kita akan lanjut ke sini. Sekarang saya coba untuk login. Nah, di sini adalah tampilan loginnya. Sekarang kita log out. Kita coba untuk daftar akun. Nah, di sini seperti saya menggunakan Vivi Amir. Nah, kita gunakan yang Fitra. Kita sandinya Vivi Amir lagi. Nah, di sini buat akun. Nah, ini contoh jika kita sudah kita notice. Nah, ini adalah materi dari register seperti tadi ya teman-teman. Kita log out lagi. Nah, untuk materi selanjutnya itu saya menambahkan seeding dan faker di bagian produk. Sini saya menambahkan 20 data. Nah, jadi di sini saya menambahkan data faker menggunakan PHP DBSeed. Lalu selanjutnya PHP Artisan Migrate. Yang pertama saya membuat seedernya dulu. Di sini saya ada membuat produk seeder. Nah, di sini saya memasukkan data fakernya. Kemudian selanjutnya saya membuat seeding dan faker di bagian tabel produk. Di sini saya menambahkan 20 data faker. Nah, di sini saya membuat kelas produk seeder. Lalu saya migration, kemudian saya masukkan data fakernya. Dia di sini ada faker create. Jadi masuk di sini datanya di localhost. Nah, ini. Jadi di sini udah muncul, tapi belum beberapa yang saya masukkan gambarnya. Nah, di sini. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke materi pagination atau untuk memetakan banyak data per 10 data atau 20 data. Jadi menggunakan
seperti ini teman-teman. Nah ini jadi yang dimaksud pagination itu ada di sini, dia itu diatur di bagian, kita cari dulu. Nah di sini ada pagination. Nah seperti ini pagination start, link pagination, bootstrap, pagination end. Jadi di sini codingan tentang paginationnya. Jadi dia sesuai di view product.blade.php yang di dashboard. Jadi sesuai teman-teman seperti ini di sini. Lalu materi selanjutnya itu searching. Jadi di sini adalah kalau ada kolom search. Di sini saya masukkan cari nama produk, misalkan Dolore. Nah, dia langsung muncul teman-teman. Lalu saya cari lagi misalkan EOS. Nah, dia langsung muncul. Jadi untuk codingannya itu dia ada di bagian sini. Kita cari dulu. Search. Nah, di sini placeholder. Jadi di sini bagian untuk kita menambahkan codingan terkait searching tersebut. Nah, di sini. Jadi dia menggunakan kelas, ada form actionnya di sini. Nah, menggunakan button juga, jadi bisa dipencet untuk submitnya. Search here. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke materi CRUD, yaitu menampilkan data, mengupdate data dan mengedit data serta mendelete data. Jadi di sini adalah tampilan CRUD mulai dari menampilkan data, kemudian kita mengedit data, menghapus data, dan yang terakhir yaitu tambah data di sini. Jadi nah di sini adalah nah di sini teman-teman, di sini adalah view atau codingan terkait CRUD tersebut. Nah, di sini mulai dari tambah produk baru. Nah, di sini ada masukin nama produk, kategori produk, foto produk, tanggal upload, terus actionnya, center. Ini untuk mengatur posisi tulisannya. Lalu di sini CSS-nya. Di sini ada memasukkan gambarnya untuk gambar produknya, produk yang pertama. Kemudian di sini ada CRUD yang untuk edit atau update. Nah, di sini menggunakan form action, root produk, register data, ID produk. Dia menggunakan primary key dari ID produknya, kemudian method post. Kemudian di sini ada return kembali untuk mengkonfirmasi apakah yakin akan dihapus. Kemudian dia di delete dan menggunakan tipe yang button agar bisa dipencet. Kemudian yang terakhir itu di delete. Jadi CRUD itu yang terakhir adalah delete. Di sini menggunakan class juga pick and trash, yang artinya juga sampah, jadi kita bisa dibuang. Kemudian di sini kita coba untuk menggunakan tambah produk. Misalkan di sini saya masukkan baju kaos. Kategori produknya misalkan t-shirt. Kemudian saya masukkan gambar, misalkan di sini saya masukkan. Lalu saya masukkan deskripsinya, ini adalah baju kaos. Harganya misalkan 75.000. Sebentar. 75.000, lalu kita simpan produk. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jadi, ini adalah tampilan dari CRUD mulai dari edit, action, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di materi yang terakhir itu ada selanjutnya di sini ada dashboard. Jadi di sini ada kolom transaksi, customer, total pendapatan, dan produk yang terjual. Kemudian di sini pesanan. Jadi di sini
Jadi di sini adalah bagian tampilan pesanan customer dan di sini adalah pesanan customer dari tampilan menu adminnya. Di sini ada konfirmasi pemesanan, pembayaran. Kemudian di sini adalah laporan penjualan. Jadi di sini contohnya ada produk yang sudah terjual. Lalu di sini ada chatting dengan pelanggan untuk kita seperti berdiskusi terkait pemesanan baju. Lalu di sini produk yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada pagination-nya. Nah, seperti ini. Lalu kategori produk. Nah, di sini adalah kategori produk. Di sini juga bisa kita tambahkan. Silakan kita masukkan kategori baju. Lalu kita simpan. Nah, di sini akan muncul lagi kategori baju. Jadi di sini juga kita bisa menggunakan CRUD-nya. Misalkan saya edit di sini baju kaos. Lalu kita perbarui data, kita update, lalu juga bisa kita hapus. Jadi kita hapus, oke. Nah, jadi ya muncul notif berhasil menghapus kategori. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di variasi produk, di sini adalah variasi mulai dari harganya. Di sini adalah data variasi produk-produk yang dipasarkan. Jadi misalkan kombinasi itu berapa, kantong berapa, karat mindset itu berapa. Nah, di sini juga ada tampilan-tampilan selanjutnya. Nah, di sini ada 11 pagination. Lalu di sini aplikasi sablonnya yang digunakan seperti jenis sablon apa yang akan digunakan. Lalu selanjutnya di sini konsumen. Nah, di sini data-data konsumen yang menggunakan aplikasi tersebut, seperti saya tadi sempat login. Nah, di sini akan muncul di sini seperti ini. Nah, ini adalah tampilan data-data customer. Jadi mulai dari nama, email, tipenya sebagai pembeli, dan kapan akun itu dibuat. Kemudian yang paling terakhir adalah nomor rekening untuk pembayaran. Jadi misalkan di sini ada jenis rekening, nomor rekening, dan actionnya. Misalkan kita menggunakan jenis rekeningnya BRI, masukkan nomor rekeningnya. Nah, sekarang kita simpan rekening, maka dia akan muncul seperti ini di sini. Dan yang terakhir itu materi tentang upload file dan delete file. Jadi yang sudah seperti saya jelaskan di sini upload file contohnya. Nah, di sini upload file. Nah, seperti di sini kita choose file. Kita masukkan fotonya lagi misalkan. Lalu kita perbarui produk. Nah, di sini akan muncul langsung gambarnya. Jadi di sini bagian untuk gambar itu dia menggunakan section konten. Nah, di sini memberikan tidak menggunakan. Kemudian di sini ini adalah controller yang digunakan mulai dari home controller, kategori produk controller, dan di sini ada user. Nah, di sini produk bisa di sini ada function index, function create, validasi. Kemudian di sini ada create produk. Nah, di sini ada update untuk validasi juga, di sini menggunakan validation. Nah, terus di sini juga menggunakan model mulai dari produk. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada juga saya membuat seeder dengan nama produk seeder. Di sini saya membuat faker juga di dalam seedernya. Nah, di sini ada foto-fotonya. Nah, misalkan ini saya menggunakan untuk saya gunakan sebagai foto profil sebagai admin. Di sini juga kita bisa memasukkan foto. Lalu selanjutnya ini adalah tampilan view. Nah, seperti ini di sini. Baik, itulah materi sekilas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fitra Koyumi Amir pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.